Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami setiap hari. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Bunyinya demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema dari renungan ini saya berikan mengisi waktu dengan hal yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar perkataan yang mengatakan semua orang berlomba dengan waktu. Karena waktu tidak pernah berhenti dan tidak pernah mundur. Karena hal inilah semua orang harus kerja keras untuk mengisi waktu. Saudaraku, waktu dapat menjadi sesuatu jika diisi dengan sesuatu. Jadi jika waktu diisi dengan hal-hal yang baik, seperti menolong, seperti mengasihi, seperti menyembuhkan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan, seperti berkebun atau bertani, memelihara ternak, bagi orang yang mungkin dapat melakukannya. Jadi waktu itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi jangan sampai ada waktu yang begitu saja lewat tanpa membawa hal yang baik dan yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebaliknya saudaraku, jika waktu diisi dengan hal yang tidak baik seperti perang, seperti membunuh, maka yang dihasilkannya waktu itu adalah perang dan membunuh.
Jadi waktu itu akan menjadi sesuatu jika diisi dengan sesuatu. Saudaraku, untuk mendapat hasil yang optimal dari waktu sangat perlu manajemen waktu. Artinya waktu itu perlu ditata. Artinya waktu itu perlu dibagi-bagi sesuai dengan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan untuk sehari, yang harus dikerjakan untuk seminggu, yang harus dikerjakan untuk sebulan dan seterusnya. Dengan tidak melupakan akan penyesuaian pekerjaan dengan musim atau waktu, seperti menanam padi. Bagusnya di musim penghujan. Demikianlah hendaknya penataan waktu yang dilakukan. Saudaraku, manajemen waktu ini atau penataan waktu ini bukan hanya untuk orang tua atau untuk orang dewasa, termasuk buat anak-anak saudaraku. Perbedaannya hanyalah bentuk pekerjaannya atau kegiatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saudara sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, yang sekaligus bertanggung jawab atas waktu yang diberikan Tuhan kepada saudara. Artinya saudaraku, waktu yang diberikan Tuhan itu harus bermanfaat, tepat guna untuk Tuhan dan untuk saudara sendiri. Jadi waktu yang diberikan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Waktunya banyak terbuang. Duduk-duduk di kedai kopi, di kafe Starbucks, sambil ngobrol, ngalor ngidul, yang tidak ada ujung pangkalnya. Hanya obrolan yang sia-sia, yang omongan kosong belaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan setiap hari harus bermanfaat bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Karena kita pengikut Tuhan Yesus yang sudah menerima keselamatan, yang juga menjadi harus berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal saya katakan manajemen waktu itu sangat perlu. Jika waktu dimanage, jika waktu ditata, seefisien mungkin akan mendapatkan hasil optimal atau maksimum. Jadi jika waktu yang diberikan Tuhan kepada kita tidak kita manage dengan baik, artinya banyak waktu kita terbuang sia-sia. Seperti duduk di lapo, di kafe ataupun di Starbucks dengan obrolan yang sia-sia, maka hidup saudara juga akan sia-sia karena banyak waktu yang terbuang yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu saudaraku, mari kita kembali menata waktu yang diberikan Tuhan ini kepada saudara dan saya. Jika waktu yang diberikan Tuhan ini kita tata dengan baik, kita tata dengan mengisi waktu itu dengan hal-hal yang baik sesuai dengan proporsinya. Percayalah, hidup saudara, hidup saya akan lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, kata pengkhotbah. Ada masanya artinya sesuatu itu mempunyai waktu terbatas, tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah. Sedangkan kapan masa itu terjadi dan kapan masa itu berakhir, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Seperti coronavirus disease 19, tidak ada orang yang tahu kapan berakhirnya. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang lain saudaraku yang akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu peristiwa apa yang akan datang dan masanya kapanpun, tidak ada orang yang mengetahui. Saudaraku, karena tidak ada satu orang pun mengetahui akan masa depan, seperti kata orang banyak, nobody knows what next. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menghadapi situasi di atas, yaitu di mana masa-masa sulit datang, tidak ada satu orang pun yang tahu. Seperti pandemi COVID-19, diminta kepada semua pengikut Tuhan
Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Untuk hal ini diminta agar semua pengikut Tuhan senantiasa siap. Jangan pernah lengah. Karena masa-masa sulit itu tidak pernah kita ketahui. Saudaraku, untuk hal inilah kita semua pengikut Tuhan Yesus perlu menata ulang waktu yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Tuhan memberikan kita 24 jam sehari. Berapa jamkah kita gunakan untuk bekerja, untuk memenuhi ekonomi atau kebutuhan keluarga? Berapa jamkah kita berikan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Berapa jamkah kita berikan bersekutu dengan Tuhan secara keluarga? Berapa jamkah kita beristirahat? Berapa jamkah kita di lapo? Beberapa jamkah kita di kafe dan di Starbucks dan di tempat-tempat lain yang tidak bermanfaat? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hasil yang diterima oleh seseorang di dalam perjalanan hidupnya sangat tergantung dari bagaimana seseorang itu mengisi waktu yang Tuhan berikan baginya. Salah mengisi waktu, maka hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Pengkhotbah 3 ayat 9 mengatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Saudaraku, seperti inilah pemikiran dunia atau hikmat dunia yang selalu membuat takaran untung rugi di dalam perjalanan hidupnya. Dengan mengatakan apakah untung pekerja dari pekerjaannya kalau dia harus berjerih payah atau lelah. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran orang malas yang perlu belajar kepada semut. Sedangkan hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia, yang sebelum dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudaraku, hanya orang-orang yang menerima hikmat Allah lah yang tersembunyi itu dan rahasia itu yang mampu mensyukuri hasil kerjanya walaupun rugi, walaupun berjerih payah, seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3:6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu untuk membuang. Demikianlah pernyataan iman orang-orang yang menerima hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.